Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dini Widiati dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Berbasis Cyber dengan program studi PJJ PAI dari kelas A dengan NIM 210811338 akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau diperselisihkan untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Haji Jainul Alim LCMA. Seperti yang kita ketahui, sumber hukum Islam yang telah disepakati ada 4 macam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan atau tidak disepakati ada 8. Yang pertama adalah istishhan. Istishhan adalah menganggap sesuatu itu baik. Istihsan sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, menguatkan qiyas khafi pada qiyas jali, atau menguatkan qiyas yang samar-samar kepada qiyas yang jelas. Misalnya, perempuan yang haid menurut istishhan boleh membaca Quran, karena perempuan yang haid berbeda dengan orang yang junub. Karena masa waktu haid lebih lama, jadi dipandang baik membaca Al-Quran. Sedangkan menurut qiyas, perempuan yang sedang haid haram membaca Al-Quran karena dikiaskan dengan orang yang junub. Istishhan yang kedua, memindahkan ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Misalnya, secara umum perempuan dilarang memperlihatkan auratnya kepada orang lain, seperti kepada laki-laki. Namun, pada situasi tertentu, misalnya seorang dokter yang memeriksa pasiennya yang lawan jenis, maka diperbolehkan melihat aurat tersebut karena dipandang sebagai sebuah kebaikan. Para ulama berbeda pendapat tentang istishhan ini. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Yang setuju berasal dari jumhur ulama Malikiyah dan Hanabilah, sedangkan yang menolak dari kalangan Syafi'iyah. Yang kedua, masalah mursalah atau kemaslahatan umum yang tidak dijelaskan dalam dalil. Misalnya, proses pembukuan Al-Quran pada masa sahabat. Pendapat ini pun ada yang setuju dan tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak setuju, sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i menyetujuinya. Yang ketiga, istishab, yakni mengambil hukum yang terdahulu. Misalnya, seseorang yang sudah wudhu untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian saat akan melaksanakan sholat duha, dia tidak mengambil wudhu lagi karena menganggap dirinya masih mempunyai wudhu. Sebab tidak ada tanda-tanda dia batal dari wudhu tersebut. Ulama yang mendukung istishab ini dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Sedangkan ulama yang menolak adalah ulama mutakalimin atau ahli kalam. Yang keempat, al-urf atau adat kebiasaan. Al-urf sendiri terbagi menjadi 2, yakni al-urf sahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syarak, dan al-urf fasid, yakni kebiasaan yang keluar dari syarak. Yang kelima, sa'dud zariyah, yaitu menutup jalan menuju maksiat. Yang keenam, madhab sahabi atau pendapat para sahabat. Madhab sahabi, misalnya perkataan Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa paling sedikit mahar itu adalah 10 dirham. Yang ketujuh, syar'u man qablana atau syariat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Syar'u man qablana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dinas syariat Islam, seperti pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pakaian yang terkena najis akan dianggap suci jika bagian yang terkena najis tersebut dipotong. Yang kedua, berlaku pada masa umat Islam,
contohnya tentang syariat puasa. Yang ketiga, syariat yang tidak ada kejelasannya, seperti pada Quran Surat Al-Maidah tentang kisos. Dan yang kedelapan, dalalatul iktiran. Secara bahasa, berarti dalil yang bersama-sama. Secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Itulah sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.